Kami selalu berdoa para sahabat dalam keadaan baik, sehat, dan kurang satu apapun. Minggu lalu kita ikuti kilas Youth Camp 2 Yayasan Christophilus, dan kesempatan ini kita akan ikuti bersama testimoni dari beberapa para sahabat yang mengikuti camp Yayasan Christophilus, baik dari panti asuhan maupun dari beberapa gereja. Kita juga mendengar satu kata, satu pesan dari Ketua Departemen Misi dan Pengajaran Yayasan Christophilus. Kiranya pesan ini nanti juga membangun kita untuk kita boleh semakin giat dalam melayani dan menjaga hidup kita terus dalam karakter kita. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Saya Selamat Prianto sebagai Ketua Departemen Misi dan Pengajaran Yayasan Christophilus. Diselenggarakannya Youth Camp kedua bagi para generasi muda sangat jelas bahwa yang pertama kita ingin ada alih generasi. Pasca 50 tahun Yayasan Christophilus tentu membutuhkan orang-orang yang militan di bidang panggilannya mengemban misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dengan adanya Youth Camp kedua Yayasan Christophilus ini dimaksudkan supaya generasi yang terbina di dalam Youth Camp ini akan siap untuk menggantikan para generasi yang mendahulunya. Itulah tujuan dari diadakannya Youth Camp kedua Christophilus. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Iya, kita akan segera masuk dalam ibadah dan nanti kita akan diberkati oleh Pastor Yusuf. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Youth Camp 2 Yayasan Christophilus. Apa sih yang membuat sebuah benda itu jadi berharga? Teman-teman, apa sih yang membuat sebuah benda jadi berharga? Yang pertama, kenapa benda itu jadi berharga? Yang pertama itu karena siapa yang memiliki benda itu. Tahukah Anda? Next slide. 1 Petrus 1 ayat 18-19 di sana dikatakan seperti ini. Kamu telah ditebus. Artinya kamu telah dibeli. Artinya kamu sekarang bukan milikmu lagi, tapi kamu sekarang miliknya Tuhan. Ingat, sebuah benda bisa berharga karena siapa yang memiliki benda itu. Berarti begitu juga dengan hidup kita. Kita berharga bukan karena apa yang kita punya.
Oh, kalau bawa mobil mewah jadi merasa lebih berharga. Oh, kalau pakai pakaian branded jadi merasa lebih berharga. Oh, kalau pakai handphone yang kameranya ada bobanya 3 minimal jadi lebih berharga. Oh, kalau jamnya bagus jadi lebih berharga. Salah. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita punya dan apa yang kita pakai. Keberhargaan kita jadi berharga karena siapa yang mempunyai kita, yaitu karena Tuhan sudah mempunyai kita. Jadi, oke, tak lempar lagi sekali lagi buat kelompok ini. Berani naik bawah 1 menit. Ya, Kita lalu kita kalian 1 menit. bener kan? Bener kan? Kulit dan bijinya satu. Ya kan, bukan iya. Semuanya harus makan. 3, 2, 1, go. Hati-hati, harus dicopot bro. Pelan-pelan, santai. Kan bagi ini ya, coba ya. Sisakan. Awas, santai bos. Masih 30 detik bos. Kalem. Ibunya bu, jangan di mood. Kan 1 menit 9 detik. Kalau masih ngunyah berarti kalah ya. Shalom, perkenalkan nama saya Princess Buya dari GPSE Pantiasuhan Kristobarus. Kesan saya selama mengikuti youth camp di Kristobarus itu sangat menyenangkan karena di sana saya dapat bertemu dengan banyak teman-teman dari berbagai tempat dan dapat berkenalan dengan mereka. Dan saya juga senang karena saya dapat mengenal bahwa kebenaran mengenai diri kita yang paling benar itu dapat kita ketahui hanya di dalam Kristus. Dan saya juga senang karena saya juga belajar bahwa saya tuh berharga karena saya itu milik Kristus. Itu yang dapat bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Reta, saya berasal dari Panti Asuhan Kristen Unike. Yang saya dapatkan mengenai youth camp kemarin, saya sangat terberkati karena banyak sekali pemuda-pemuda Kristen saat ini yang benar-benar tidak mengenal Tuhan hanya karena kenal Tuhan atau bisa disebut juga dengan Kristen KTP. Tetapi mengenai youth kemarin saya banyak sekali memiliki pengalaman dan saya juga lebih menjadi pribadi Kristen yang tangguh dan setia akan Tuhan. Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delila Sunyap. Saya dari Panti Asuhan Kristen Unike. Jadi pada malam hari ini saya sharing tentang pengalaman saya di youth camp di Bandungan. Yaitu saya dapat pengalaman yang banyak dan yang baru yang saya belum kenal. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen kita harus saling mengasihi, melayani Tuhan dengan baik dan dengan segenap hati. Dan harapan saya adalah kedepannya supaya bisa seperti yang kemarin juga. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Nia, saya dari Panti Asuhan Kristobarus. Kesan saya mengikuti youth camp Kristobarus adalah saya merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan bisa bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, namaku Rahel. Aku berasal dari Panti Asuhan Kristen Unike. Kesaksian saya selama mengikuti ibadah youth camp yang dilaksanakan di Bandungan kemarin, yaitu saya merasakan sukacita yang luar biasa. Karena di dalam ibadah itu saya mendapatkan suatu firman yang sangat baik dan juga mudah dimengerti. Selain itu tuh dalam ibadah itu tuh kayak seru banget gitu loh. Jadi itu tuh kayak ibadah serius tapi santai. Jadi kesannya tuh kita tuh kayak bisa bermain-main juga dapat firman juga. Selain itu di sana juga aktivitasnya asik-asik dan juga kegiatan di sana tuh bermanfaat semua. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih.
Salam, selamat malam. Nama saya Veronica Sunyap. Saya dari Panti Asuhan Kristen Unike, dan pada saat malam hari ini saya akan bersharing tentang pengalaman saya kemarin di Youth Camp di Bandungan. Dan di situ saya mendapatkan banyak hal tentang masa muda. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus melayani Tuhan, saling mengasihi satu sama yang lain. Dan kita sebagai anak muda orang Kristen, kita harus melayani Tuhan dan percaya kepada Tuhan sepenuh hati kita, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kesan saya adalah sangat senang. Terima kasih. Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Radwina Maling. Saya dari Panti Asuhan Kristen Unike. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya kemarin di Youth Camp Bandungan. Di situ saya dapat hal-hal baru banyak yang sebelumnya saya belum pernah dapat. Di situ saya diajari untuk masa muda saya ini untuk melayani Tuhan, bagaimana caranya melayani Tuhan dengan baik. Dan di situ juga saya di khotbah tentang, di situ diajari untuk kita itu bangsa yang terpilih dan umat yang terpilih. Dan saya juga banyak berkenalan dengan teman-teman baru, dan di situ juga pokoknya banyak hal yang saya dapat di tempat kemarin di sana. Dan di situ saya diajari untuk bagaimana cara mengasihi sesama sama yang lain, dan kita juga saling memaafkan dan mengampuni. Bagaimana caranya, di situ banyak hal yang dapat saya pelajari, dan saya juga merasakan di situ tempat yang baik, dan harapannya bisa harapan saya kedepannya bisa seperti itu juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Michael dari GKI Pekunden. Saya ingin ceritakan kesan saya di Youth Camp Christoperus saat itu. Pertama saya mendapatkan kayak berkat banget gitu saat mulai acara itu kan. Pertama ada puji Tuhan, terus yang acara kedua juga itu kayak didoakan gitu. Nah itu kesannya tuh ya mendapatkan berkat banget gitu ya, kayak ada sesuatu yang tiba-tiba tuh hatinya tuh kayak bergerakan sendiri gitu. Dari saat itu tidak mau mengampuni gitu tentang pengampunan gitu. Nah itu ya tiba-tiba kayak mau mengampuni juga gitu ya, sama saat doa itu nyata keluarga juga itu ya mengampuni gitu. Nah itu saya apa tuh kayak dendam sama orang lain juga kayak udah nggak ada lagi gitu, kayak tiba-tiba sudah saya lupakan gitu, nggak tahu tiba-tiba sendiri gitu pas saat tentuan itu ya. Harapan saya sih itu saat apa tuh harapan saya untuk Youth Camp harus ya semakin diperpanjang waktunya itu ya, untuk Youth Campnya itu agak diperpanjang dikit gitu. Ya nggak ada alasannya sih sebenarnya, cuma mau diperpanjang itu soalnya ya pasti banyak teman juga itu ya. Segini aja sih sebenarnya. Terima kasih. Nilai dari badan itu siapa? Saya Ian,
yang membuat. Kita, kenapa kita panitia sejalan itu? Kita itu anggap aja kita itu dunia. Kalian tahu nggak, nilaimu tuh setinggi itu. Tapi karena teman-temanmu banyak yang ngomong, kamu kalau nggak misu-misu, kamu nggak kata-katanya kotor waktu main Mobile Legends, kamu sok suci. Kamu nggak usah masuk ke tim. Karena kamu sok suci banget. Dan itu terjadi. Kenapa? Dan kamu rendahkan nilaimu sampai segitu. Sehingga kamu diterima sama orang lain. Kamu kalau pacaran nggak mau tak cium pipinya, berarti nggak usah pacaran sama saya. Hargamu semahal itu, kamu jadi semurah itu ditawarin sama seseorang. Pernah melakukan seperti itu? Mungkin belum. Tapi kadang kita melakukan hal-hal konyol supaya harga kita turunkan, supaya kita diterima sama teman kita, betul? Kita lebih takut kita nggak punya teman daripada kita lebih takut sama Tuhan. Padahal hargamu, saya suka dengan kelompok yang tidak memberikan harganya kepada saya. Kenapa? Patokannya 150, bu ambil, tidak masalah. Kenapa? Karena akan selalu ada orang yang datang dan dia tahu harganya 150. Demikian fokus Christophorus kali ini, dan kami berharap lewat Youth Camp 2 Yayasan Christophorus ini akan membangun generasi muda, generasi yang siap menghadapi tantangan zaman tetapi tetap berkarakter ilahi. Sampai bertemu dalam fokus Christophorus berikutnya. Tuhan Yesus berkati.